Nah, kemudian kita masuk ke sesi ketiga yaitu systemic risk. Nah, systemic risk itu menurut Graham Peters tahun 2005 sampai 2010 yaitu risiko yang ada dalam sistem keuangan atau ekonomi yang berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh investor atau portofolio. Kalau Kaufman mengatakan dan Scott tahun 2008 mengatakan bahwa systemic risk yaitu resiko atau probabilitas runtuhnya keseluruhan sistem yang disebabkan oleh pergerakan bersama sebagian besar atau seluruh institusi yang ada dalam sistem tersebut. Jadi, resiko sistemik ini atau systemic risk ini itu dikatakan sebagai resiko yang diciptakan oleh bank atau institusi keuangan, di mana nanti kegagalan dari kebanyakan institusi keuangan dapat menimbulkan masalah serius. Jika sebuah bank itu kolaps, tidak hanya nasabah bank itu sendiri yang kehilangan uang, tetapi juga akan berdampak kepada institusi lain. Kedua nasabah, baik nasabah bank maupun institusi lain, kemudian akan mengalami tekanan keuangan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya namanya kegagalan bank bisnis yang lainnya. Sebagai dampaknya apa? Yaitu ekonomi akan mengalami penurunan. Jadi, perlu adanya mengontrol risiko sistemik. Tujuannya apa? Yaitu memberikan konsolidasi pada perbankan yang dapat memberikan dampak yang besar. Artinya apa? Pemerintah akan melakukan bailout pada bank-bank yang dirasa menyebabkan too big to fail. Jadi, yang rasanya sangat berisiko besar untuk gagal, maka akan ada dilakukan yang namanya bailout. Tapi kalau misalnya masih bisa diselamatkan dan tidak bisa menyebabkan yang namanya risiko sistemik, maka bailout tidak akan dilakukan atau kebijakan pemerintah ini tidak akan dilakukan. Nah, apa penyebab dari risiko sistemik? Yaitu adanya interkoneksi. Jadi semua agen ekonomi ini kan terinterkoneksi atau terhubung satu sama lainnya. Karena dia saling terhubung satu sama lainnya sehingga dia kayak sebuah rantai yang menyebabkan kalau misalnya terjadi shock dari satu agen atau satu bank, maka tentu akan berdampak kepada bank-bank lain. Misalnya atau agen lain. Jadi kalau misalnya balance sheet suatu institusi atau masing-masing agen itu terdiri dari aset dan liabilitas yang nilainya tergantung daripada agen lain. Artinya kalau misalnya liabilitas suatu agen itu mengalami penurunan, maka aset lain tentu juga akan mengalami penurunan. Kalau misalnya nilai aset menurun, berarti di sini kapital akan turun. Kalau misalnya mengalami kapitalnya menurun, tentu akan menurunkan pengeluaran agen yang secara langsung menyebabkan pendapatan dan nilai aset agen yang lain juga akan menurun. Selanjutnya, jika nilai kehilangan aset sangat besar dan melebihi nilai kapital, maka agen tersebut akan mengalami default atau fail to pay obligasi hutangnya. Hal ini akan menurunkan nilai aset pada balance sheet nasabahnya dan menyebabkan penurunan spending dan default. Oke, Ibu ulang lagi ya. Jadi, dengan adanya risiko sistemik yang sistemik ini, kenapa? Karena adanya interkoneksi antara satu agen dengan agen lainnya. Kalau misalnya suatu agen mengalami kegagalan di balance sheet suatu institusi atau suatu agen, di mana liabilitas suatu agen itu adalah aset bagi yang lainnya. Ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya tadi balance sheet suatu institusi masing-masing agen terdiri dari aset dan liabilitas. Nilainya tergantung pada perilaku agen yang lain. Dengan kata lain, liabilitas suatu agen adalah aset
bagi agen yang lain. Jadi liabilitas dari suatu agen itu adalah aset bagi agen yang lain. Jika satu agen mengalami penurunan nilai aset, maka nilai kapitalnya akan mengalami penurunan. Kalau hal ini akan menurunkan pengeluaran agen tersebut yang secara langsung menyebabkan apa? Pendapatan dan nilai aset lain juga akan mengalami penurunan. Kalau misalnya nilai kehilangan aset sangat besar dan melebihi nilai kapital, tentunya ini menyebabkan bank atau agen tersebut akan mengalami gagal untuk membayar. Dia gagal untuk membayar obligasi hutangnya atau obligasi hutangnya. Kalau sudah gagal berarti apa? Dia akan mengalami yang namanya penurunan spending dan default. Sehingga bank itu terus melakukan transaksi, memberikan pinjaman dan meminjam dari bank lain. Bank menjadi sangat interkoneksi secara keuangan antara satu dengan yang lain dibandingkan dengan tipe perusahaan lainnya. Dengan demikian, bank tersebut memiliki potensi dalam menciptakan systemic risk, di mana shock yang terjadi pada satu bank atau satu agen tadi akan dengan cepat dialihkan pada bank yang lain. Sebagai akibat, nasabah yang mengalami kerugian akibat akan shock ini akan menurunkan spendingnya, akan menurunkan pembayarannya. Otomatis kalau misalnya pembayarannya diturunkan, berarti pendapatan dari agen akan menurun. Nasabah akan menarik uangnya dari bank sehingga bank membutuhkan dana yang banyak untuk mengembalikan dana nasabah. Bank akan melakukan penjualan aset. Kenapa? Karena nasabah semuanya pengen dibayar. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh bank itu dia akan menjual aset. Penjualan aset dengan cepat tentu akan menyebabkan apa? Bank mengalami yang namanya masalah likuiditas. Jadi penyebab risiko sistemik bank ini akan menyebabkan saling keterkaitan dan nanti akan menyebabkan tadi yang namanya masalah likuiditas dari sebuah bank. Nah, terus bagaimana cara untuk mengatasi risiko sistemik ini? Maka risiko pertama yaitu dengan cara mencegah terjadinya peningkatan atau penurunan nilai aset dan default secara tiba-tiba. Jadi jangan sampai tiba-tiba tadi penurunan. Panik nanti bank tersebut. Bagaimana nanti mengatasi likuiditasnya? Kalau banyak nanti juga bingung dia mau dialirkan kemana nanti dana ini setelah ini gitu. Jadi untuk meningkatkan kestabilan makroekonomi dan langkah pertama yang dilakukan adalah mencegah peningkatan dan penurunan aset secara tiba-tiba. Yang kedua, pilihan yang bisa untuk mengatasi risiko sistemik adalah menyerahkan pengambilan keputusan kepada agen atau bank pengawas dan pengatur. Jadi kayak OJK, kayak bank itu sendiri, nah serahkan kepada sana. Jadi kita berikan dia jaringan pengaman untuk mencegah terjadinya namanya financial loss dari penjualan aset secara cepat. Jadi sekarang kan sudah ada OJK tuh. Di OJK nanti kan sudah ada pengawasan bank. Jadi OJK bisa juga memantau nih, oh ini banknya perlu diselamatkan, bank ini harus ada penanganan cepat masalah likuiditasnya gitu. Yang ketiga, untuk mengatasi risiko sistemik yaitu menurunkan perilaku moral hazard oleh perbankan. Dengan cara apa? Menentukan jumlah modal swasta yang harus dimiliki oleh bank dan memberikan sanksi kepada bank-bank yang bermasalah terhadap investasi awal serta nanti memberikan tindakan yang benar. Sanksinya ini nanti bisa kepada orang pemegang saham, penjualan, merger atau semua yang saling terlibat. Nah, menurut Kaufman tahun 1995, cara yang terbaik dalam menurunkan biaya kebangkrutan bank dari perilaku pihak ketiga adalah dengan memperkenalkan an effective system of structured early intervention and resolution (CESEIR), yaitu System of Structured Early Intervention and Resolution, yaitu sistem dari struktur intervensi dan resolusi, yaitu sistem yang ramah
insentif dan berorientasi pada pasar. Sistem SAIR ini kegagalan bank akan dikurangi tapi tidak dihilangkan sehingga institusi tidak efisien keluar dari pasar. Nah, itu adalah kalau menurut Kaufman. Yang dilakukan adalah menyeleksi gitu, mana yang bisa dilanjutkan, mana yang enggak gitu. Nah, skema SAIR yang bagian ketiga ini ya. Skema ini S SAIR. Jadi skema kerja SAIR ini menekankan pada closure rule yang memperingati bank sebelum modal mereka habis dan membatasi kerugian yang hanya untuk pemegang saham. Jaminan simpanan diberikan kepada mereka yang memiliki akun yang kecil di bank tersebut untuk mencegah yang namanya risiko sistemik. Jadi harus ada jaminan gitu. Tetapi ini tidak diperlukan karena nasabah yang tidak memiliki jaminan hanya sedikit. Meskipun demikian, cara ini pernah dilakukan oleh Amerika. Jadi cara yang dilakukan ini adalah dikasih jaminan di bank-bank. Kemudian juga dilakukan wanti-wanti kalau misalnya modal Anda sudah sedikit, maka tolong tingkatkan modal Anda. Gitu. Itu untuk mengatasi risiko sistemik menurut Kaufman tahun 2003. 1995 bukunya ya, yaitu Kaufman tahun 1995. Perilaku moral hazard apa? Nah, silahkan cari di bukunya ya, biasanya itu udah. Jadi bagaimana perilaku dia itu memikirkan sesuatu yang kemungkinan besar malah bisa merugikan orang lain. Gitu. Kemudian kita masuk ke dampak bailout. Dampak bailout terhadap perekonomian itu ada pandangan yang kontra dan ada pandangan yang mengatakan pro atau setuju akan bailout. Pandangan yang kontra terhadap bailout itu adalah Anthony Randazzo tahun 2008. Dia mengatakan bahwa dampak dari tindakan bailout tidak dirasakan sekarang, tapi di masa yang akan datang. Kerugian dimaksud di sini adalah kerugian finansial. Bailout akan menimbulkan financial interdependency. Jika bailout dilakukan dengan menggunakan bantuan luar negeri dan meningkatkan beban generasi masa yang akan datang dengan adanya interest payment. Jadi orang harus bayar bunga, ya kan? Nah itu. Jadi total biaya akan melebihi total hutang yang akan digunakan untuk membailout. Jadi menurut Randazzo ini mengatakan bahwa pinjam uang ke luar negeri. Nanti kamu bayar uang ke luar negeri tadi untuk bayar hutang, untuk membailout perusahaan tersebut. Nanti bayar hutang bagi generasi ke depan. Biaya untuk membayar hutang itu lebih besar daripada untuk membayar bailout. Itu kalau menurut Randazzo yang pertama. Yang kedua, itu akan meningkatkan moral hazard. Mengapa harus menghentikan institusi keuangan dari mengambil risiko besar kembali di kemudian hari jika mereka berfikir mereka akan mendapatkan bailout jika mereka mengalami kegagalan. Hal ini terjadi misalnya yaitu di Amerika Serikat yang membailout Kershaw tahun 1979 dan pada tahun 2001 mereka meminta perlakuan yang sama. Jadi sudah diselamatkan terus nanti minta lagi gitu. Jadi untuk apa diselamatkan kalau misalnya minta lagi gitu, kayak sudah dikasih hati minta jantung gitu. Jadi lebih baik dihentikan saja gitu kalau menurut si Randazzo. Tapi menurut Kamilabi tahun 2008, sebelumnya kita balik lagi ke kontra. Jadi hal ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan kenapa? Karena pemerintah percaya bahwa mereka adalah too big to fail, terlalu besar untuk mengalami kegagalan. Bailout tidak mendorong terciptanya investor yang tidak bertanggung jawab daripada excessive risk taking, sehingga bailout ini tidak mendorong inovasi. Tuh. Nah, pandangan yang setuju dengan bailout yaitu Tamilabi tahun 2008, yaitu untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam waktu yang cepat atau lama.
terutama kepercayaan institusi keuangan untuk kembali memberikan pinjaman seperti yang dilakukan oleh Amerika juga. Jadi tahun 2008 Amerika Serikat membeli 700 miliar dolar aset dari Sycamore Mortgage. Dengan membeli bad paper dari bank tersebut, pemerintah berharap dapat menimbulkan kepercayaan bisnis bagi perbankan untuk bisa kembali memberikan pinjaman lagi. Jadi kalau misalnya udah diselamatkan kan negara yaitu Sycamore ke tahun 2008 yaitu membeli aset Sycamore Mortgage sebanyak 700 miliar, maka akan menimbulkan lagi kepercayaan agar tidak lagi terjadi kepanikan, sehingga ini sangat membantu perekonomian. Itu menurut kami Abi. Jadi sebenarnya bailout ini tergantung dari cara pandang seseorang. Kapan benar-benar dibutuhkan, kapan yang tidak. Jadi saudara bisa mengambil kesimpulan nanti bagaimana dengan bailout yang dilakukan di Bank Sendiri. Perlukah Bank Sendiri sebenarnya di bailout? Terus kemanakah dana bailout Bank Sendiri itu dialirkan? Saudara bisa memahaminya sendiri, coba analisis dengan sendiri. Nanti masalah tugas ada di elemen. Oke. Mungkin sampai sini pertemuan kita. Mungkin maaf ya, mungkin suaranya kurang jelas, sama agak terbata-bata ya. Ini adalah referensinya. Ini Ibu adopsi dari Ibu Fani, dosen kita. Jadi nanti dari Bu Fani yang join dengan Bu Yesi. Nah, karena Ibu yang diamanahkan untuk monitor, maka Ibu yang mempresentasikannya. Terima kasih terkhusus untuk Bu Fani dan Bu Yesi. Selamat mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.